infrastruktur untuk ketahanan pangan, dan kita akan mulai dengan ketahanan pangan dan ketersediaan air. Karena itu kami melakukan rehabilitasi untuk 2,5 hektar irigasi, dan juga kami membangun bendungan-bendungan, kemudian juga membangun tempat-tempat penyimpanan, dan ini adalah untuk mendukung agrobisnis. Dan di Jawa Tengah misalnya jalan-jalan sudah dibangun, dan kemudian akan membantu untuk meningkatkan pendapatan petani. Kami berinvestasi tidak hanya di dalam pertanian saja, tapi juga dalam infrastruktur yang bisa mendukung tercapainya hal ini. Yang kedua adalah ketersediaan infrastruktur yang mendukung penyediaan energi bersih. Kedepannya Indonesia harus melakukan hal-hal yang akan mendukung hal ini. Kami juga telah membuat misalnya saja program Waste to Energy, dan juga membangun misalnya saja jaringan listrik di daerah-daerah pedesaan, dan juga peningkatan kebutuhan energi dan pemenuhannya ini akan juga membutuhkan energi yang lebih tinggi. Dan rencana kami untuk pasokan listrik untuk 2025 selanjutnya ini menarget 3,5 gigawatt yang akan menambah kapasitas kepada kapasitas yang sudah ada. 66% diantaranya akan masuk dari energi terbarukan, dan ini adalah satu komitmen jangka panjang kita untuk mencapai net zero komitmen sebelum tahun 2060. Dan yang ketiga adalah satu konektivitas yang mulus dan tidak terbagi-bagi. Kami membangun koridor pembangunan, jalan, pelabuhan, bandara, dan terutama di daerah-daerah yang belum berkembang optimal seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Konektivitas harus menjangkau semua sudut-sudut di negara kita ini, dan kami juga mengakselerasi pembangunan digital infrastruktur broadband. Ini sangat penting, sepenting jembatan-jembatan di dalam ekonomi digital. Jadi kami membangun pusat-pusat data yang akan memberikan akses yang lebih banyak untuk misalnya saja pendidikan, kesehatan, dan lain-lain di seluruh negara. Dan kemudian kita juga akan membangun kota-kota yang nyaman ditinggali dan juga cukup tangguh. Nanti Indonesia sebagian besar akan tinggal di daerah-daerah perkotaan. Hari ini kita mendapatkan atau menghadapi satu masalah-masalah tantangan yang akan tumbuh menjadi krisis di masa mendatang. Jadi kami membuat sistem-sistem transportasi transit, dan juga membangun gedung-gedung hijau, dan juga untuk pengendalian banjir misalnya saja, juga menghadapi misalnya saja risiko peningkatan permukaan air. Dan kami juga melakukan inisiatif untuk melindungi daerah-daerah pantai yang sejajar dengan target-target untuk adaptasi iklim. Kota-kota tidak boleh menjadi hanya hijau saja, tapi harus lebih sehat, lebih inklusif, dan lebih hijau.